Ya. Iya. Anu Cik. Ngene. Pas zamane sampean ke MCS mungkin bisa diceritakan. Oh iya. Apa lagi? KMJS pada zaman saya tahun 2006, 2007 sampai 2008 itu kondisinya memang saat itu secara organisasi administratif belum tertata dengan baik antara KMJS pusat maupun KMJS di cabang universitas masing-masing. Akhirnya di tahun 2007 itu melalui Kongres 5 di Jepara, saya mencoba untuk merapikan administrasi itu. Sebagai organisasi harus punya anggaran dasar rumah tangga maupun anggaran dasar haluan organisasi dan sebagainya. Saya mencoba menata itu. Saya buatkan ADART, saya buatkan GBHO haluan organisasi, kemudian saya mencoba untuk menyamakan antara KMJS pusat dengan KMJS cabang di universitas masing-masing. Artinya sebelumnya universitas di Semarang yang sudah ada KMJS itu punya nama KMJS tapi punya stempel beda-beda. Dan di pusat juga punya stempel beda. Karena kita organisasi yang terstruktur, maka saya konsepkan ADRT di pusat untuk terapkan di cabang, dan kita samakan seluruh stempelnya itu. Stempel ya yang membedakan hanya cabang dan pusat. Nah, dari situlah kemudian direspon baik oleh teman-teman pada zaman itu, dan sekarang sudah diterapkan secara baik, sehingga logo maupun stempel itu ya sesuai logo yang ada di ADRT. Dan itu sudah ada filosofinya secara tertulis di dalam ADRT itu. Syukur alhamdulillah kalau misalnya hari ini KMJS sudah berjalan dengan baik oleh adik-adik mahasiswa sekarang, sudah resmi ada izin operasional atau notaris Kemenkumhamnya, dan secara administrasi sudah tidak ada masalah. Dan ketika kita organisasi itu sudah berbadan hukum, maka tidak diragukan lagi oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang lain kalau KMJS itu benar-benar lembaga mahasiswa atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, advokasi, pengabdian dan sebagainya sesuai dengan landasan hukum di ADART dan di notaris itu. Itu berarti pas 2006 2007 itu pas zaman ketuanya sinten Pak? 2006 2007 itu saya ketua KMJS pusat, KMJS cabang Wali Songo 2000 sampai 2007. Di ketua pusatnya Kang Mat Soleh, kemudian saya sekretaris posisinya itu. Iya, Kang Sotek. Nah, Soleh itu. Kang Soleh itu ketua pusatnya. Sebelum Kang Soleh di tahun 2005 2004 itu Mas Dwi Haryoso yang sekarang jadi perangkat desa Sidi Olahan. Oh, Mas Dwi ya. Mas Dwi itu juga pengurus pusatnya dulu. Setelah itu kemudian kita ada kongres di Gedung Serbaguna. 2006 ya. 2006 terpilihlah Kang Soleh, dan saat itu saya jadi ketua presidium sidang. Untuk memimpin. Pertama kali ikut kegiatan KMJS itu aku itu. Oh gitu ya. 2006 ya. Oh ya, berarti 2006 itu kalau Mas Edi ikut kegiatan itu berarti Mas Edi megang ketua KMJS cabangnya di 2007 2008. Iya, betul. Setelah Kang Thohir. Iya. Karena setelah saya jadi ketua KMJS di cabang Wali Songo, setelah saya Kang Thohir yang melanjutkan di pengurus cabang Wali Songo. Setelah itu Mas Edi kan. Setelah Mas Edi Mas Soim. Setelah Mas Soim Mas siapa yang kakian itu Munif. Mas Munif. Setelah Mas Munif aku sudah lupa itu karena sudah nggak aktif di kampus, status sudah nggak mahasiswa, repot. Kongresnya pas zamannya Kang Sotek niku yang di Sunung Ngesti. Di Jalan Pemuda di Aula Sunung Ngesti Yayasan Sosial. Nah, aku inget banget gawe bendera buur pasang bendera banyak. Habis itu malam-malam mulai dari Jalan Bapangan itu sampai Pemuda, paginya hilang semua.
karena diambil Satpol PP. Ternyata kita nggak Paling tahu gokil. kalau area itu area larangan untuk pemasangan atribut yang tanpa izin. Iya. Kegiatannya kongres itu kita kemas ada workshop kewirausahaan pada waktu itu kalau nggak salah Mas Jamal jadi narasumber untuk workshop kewirausahaannya yang sekarang jadi ownernya Kaji ya. Nah, betul. Kreasi Mas Japarais Jamal. itu Mas Jamal asli Pancur, alumni Win Wali Songo. Sekarang beliau sukses di bidang mablet. Terus iku setelah Kang Sotek itu terus diteruskan Kang Thohir. Ya, terpilihlah di Kongres 5 itu Kang Thohir menjadi ketua pusat KMCS. Kemudian ekspansi kan, Iya. ada Stikubang, ada Unisula, Stekom. ada Stekom, ada Udinus, Nisbang, Yang hidup yang hidup sampai sekarang. Hidup wafil, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hasil ekspansi itu mulai tertata sehingga seluruh kegiatan yang ada di cabang semuanya terkoordinir di pusat. Termasuk juga anggaran dari pemerintah daerah kan. Iya. Anggaran dari pemerintah daerah itu juga lewatnya pusat baru ke cabang. Tuh. Oh iya. Iku Pak siapa sini ada hal-hal yang paling terkesan. Mengesankan ya. Heeh. Yang paling mengesankan saya sampai hari ini tidak lepas dari KMCS ya. Iya. Tentu jejaring. Hmm. Saya hari ini megang ketua Bawaslu di Jepara itu juga tidak lepas dari jejaring di tingkat kabupaten pada waktu itu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan dinas, bagaimana kita berkomunikasi dengan pemerintah daerah, itu yang saat ini saya lakukan dan itu pengalaman yang dulu saya dapatkan di KMJS. Artinya ya berkat KMJS sangat mengesankan membantu saya untuk berorganisasi sehingga hari ini bisa saya implementasikan secara baik. Itu sih. Dan untung juga dapat bonus Pak sih ya. Untung dapat bonus. Dapat bonus istri itu dapat dari KMJS itu, kenal di KMJS. Oh iya. Terus kalau seangkatan saya ya alhamdulillah lah yang aktif di KMJS juga banyak yang hari ini menjadi orang-orang aktivis juga kayak misalnya Mas Sugeng Hadianto yang sekarang jadi Pak aktivis Sugeng, ya. Jadi aktivis di Semarang kan. Iya. Walaupun beliau selain aktivis di KNPI juga kontraktor itu. Kemudian Mas Mufid ya. Pak Mufid. Mufid itu juga Mas KMCS ya. yang membuat Mars KMCS-nya di saat ketuanya Mas Edi itu Iya, di iya. cabang Yang Wali cabang. Songonya. Itu sekarang bisnisnya helm kalau nggak salah. Iya, helm custom. Helm custom retronan itu Iya. ya. Spesialis klasik. Ada Mas Mustaqim yang konsisten di bidang edukasi pendidikan. Kang tadi. Jadi guru. Ada siapa itu? Odek itu namanya siapa itu? Lutfi. Lutfi ya. Mas Lutfi itu juga dulu dia orang seni ya, Iya. ini orang teater. Kemudian hari ini saya kira hidupnya ya sama dengan kita punya pekerjaan yang wira swasta yang saya kira cukup. Kemudian hidupnya ya sudah mapan. Artinya berkat di KMJS saya kira nggak ada problem gitu kita terus ke masyarakat gitu, memberikan pengetahuan dan pengalaman kemasyarakatan dan organisasian yang sangat bermanfaat. Untuk Jadi pesan ke yang sekarang memegang KMCS, yang ya serius, semangat, Iya. kreatif, inovatif. Kenapa harus inovatif dan kreatif? Karena fenomena situasi dan kondisi terhadap mahasiswa dari tahun ke tahun kan mengalami perubahan, sehingga kepengurusan program dan sebagainya harus mengikuti itu. Tidak boleh disamakan jenis kegiatannya dengan generasi lama yang saya kira sekarang sudah ada teknologi, sudah transportasi yang hampir semua terfasilitasi dengan baik. Manfaatkan itu, jadikan itu sebuah media untuk mewujudkan kreativitas dan inovasi yang lebih baik untuk kemajuan organisasi. Apalagi dengan diresmikannya secara administratif KMJS badan hukum legal, itu saya kira jangan sampai KMJS itu mati. Itu aja. Sukses KMJS, termasuk yang paling mengesankan Mas Edi, munculnya jargon terus karya tanah bumi.
itu saya yang Nah, itu membuat pertama kali. pertama kali untuk kita brandkan di KMJS. Iya, semua Lalu, kop barangkali semua kayak kop ya. barangkali lah. Iya, Sampai beneran. akhirnya organisasi daerah yang lain akhirnya tiru gitu. Iya. Sebenarnya itu inspirasinya bukan dari saya sendiri, tapi jargon itu sudah muncul sejak 1954 Iya. yang pada waktu itu tertulis saja di pertigaan Senenan itu kan ada Iya. terus karya tatanan bumi dan itu bagian jargonnya Kabupaten Jepara. Terus diambil. Akhirnya saya ambil. Kita orang Jepara kenapa tidak pakai ini? Iya. Biar untuk membumikan Jepara, akhirnya kita pakailah terus karya tatanan bumi itu bagian dari jargon KMJS yang dalam hal ini tentu filosofinya adalah untuk ikut membumikan Jepara di daerah-daerah yang lain atau di ibu kota. Itu Mas itu yang paling mengesankan. Jadi terus karya tatanan bumi sebagai jargon, penataan administrasi ya, mulai GBHO, GBHK sampai ADRT itu, kemudian perubahan stempel, kemudian penataan antara pusat dengan cabang itu organisasi yang berbeda. Kalau pusat ya dia membawa cabang di bawah pusat, dia harus manut sama pusat. Terus sentral di pusat itu saya yang merumuskan lah, bukan saya saja ya, maksudnya teman-teman seangkatan saya yang bareng-bareng kita rumuskan itu untuk menjadikan ini loh KMJS tidak hanya sekedar komunitas kumpul-kumpul saja, tapi benar-benar organisasi yang bisa diambil manfaat dan hikmah. Gitu. Oke, siap-siap Pak Haji. Oke, makasih Pak Haji nggih. Oke, sukses selalu KMJS, tetap semangat. Jangan sampai patah arang, dilanda apapun. Badai itu saya kira hanya berlalu begitu saja. Yang penting semangat, kreativitas, organisasi pasti akan membuahkan hasil. Berikanlah hal terbaik untuk organisasi. Suatu saat organisasi itu akan memberikan hikmah kepada Anda. Wah, menjadi ini aja. hikmah yang luar biasa, tidak hanya sekarang tapi mendatang. Super sekali. Ya, makasih Pak Haji. Siap.